kadang-kadang yang menghina-hina gue tuh bukan target pasarnya. Lo ngapain sih? Bukan buat lo film ini gitu loh. Begitupun juga Buto Ijo. Buto Ijo ini bukan buat sinetron yang demen sama siksa kubur. Ini buat anak-anak yang demen sama dongeng, terus dongengnya dibikin agak serem dikit, terus bikin takut tapi nggak ada adegan yang merusak mental anak-anak, atau nggak ada adegan-adegan pembunuhan dan sesuatu yang kejam gitu. Gue pengennya sebenarnya Penunggu Rumah Buto Ijo itu pengen kayak Goosebumps. Kenapa judulnya Penunggu Rumah? Karena gue pengen Penunggu Rumah Buto Ijo, Penunggu Rumah Genderuwo, Penunggu Rumah Kuntilanak, Penunggu Rumah Jenglot. Oke. Mending you pergi daripada you mati. Tolongin aku. Halo Sobat Vega, ketemu lagi di podcast Kinari. Tamu saya ini tamu pertama di tahun 2026. Dia itu aktor, produser juga. Belakangan nyoba jadi sutradara. Film perdananya akan segera keluar di bioskop. Kemudian penulis karir juga, sama Tukang gulung kabel. TikToker juga. Sobat Vega, ada Fernandinus Gandhi Fernando Hasmana. Lengkap lah dari Wikipedia gue. Gue dari Bogor, kapan nama panjang lu doang? Kurang satu. Apa tuh? Ferdinandus Gandhi Fernando Ferdinandus Gandhi Fernando Hasmana Worondeng. Wah, Worondeng, ada Worondengnya. Cuma kalau di ininya cuma Ferdinandus Gandhi Fernando aja. Nah. Enggak ada ada Hasmananya. Kok di Mister Indonesia ya? Mister Indonesia. Mister Indonesia 2018. Kok mewakili Bangka Belitung karena dari namanya? Oh, bukan mewakili Sulawesi Utara. Oh, Sulawesi Utara. Tapi kompetisinya di Bangka Belitung. Oh, oke. Karena waktu itu provinsi yang nge-host acaranya di sana. Oke. Ya. Jadi makanya nama belakangnya ada itu tadi ya? Ada Worondengnya karena mamaku orang Manado. Okay. Aku lahir di Manado. Jadi darah India Manado, pria idaman. Makanya pernah India jadi Manado. Karena pernah ini Mas, pernah jadi cameo. Jadi ini Cameo di mana? Di serial apa sih? Kalau Yang Hilang Dalam Cinta. Bukan tetangga masa gitu. Tetangga masa jadi gitu. orang India. Oh Jadi yes, of course. Pas gitu kan. Yes. Jadi, pas looknya emang India banget. Ya, I'm from Pasar Baru. Emang bener, abang aku besar di Pasar Baru. Dulu sekolahnya di Gandhi School ya. Oh. Jadi guru-guruku India semua. Bukan karena namanya sama itu, bukan kebetulan itu ya? aja. Tapi dulu tuh yang lucu ya, guru-guruku tuh bilang Tapi lapangannya gede banget itu Gandhi School itu. Lapangan bolanya gede banget itu, Mas. Iya. Gua Tapi kan Gandhi School banyak, Gandhi School yang mana dulu nih? Gue yang mana Kemayoran. Ya? Kemayoran. Iya, tapi gue gak pernah main bola lagi. Kalau di sana. Iya. Ya anyway, gurunya bilang namanya Gandhi tapi anaknya bejat yang ini. Padahal Gandhi pahlawan gitu di India, tapi yang ini nama di sekolah Gandhi School yang namanya Gandhi hanya Gandhi Fernando dan paling bandel di sekolah. Dulu. Tapi paling sukses ya. Tapi pas gitu loh, kalau jadi produser film di Indonesia emang pas kalau darah India Mas Gandhi, karena yang menguasai industri film Indonesia kayaknya emang daerah-daerah India nih. Itu om dan sepupu semua sih. Masih kerabat. Itu Manoj Punjabi kakak sepupuku. Oh. Sonya Samtani, Shalu Samtani, Okay. Sonu Samtani kakak sepupu. Terus kayak Rambu Jabi itu om ipar. Gitu. Jadi kayak iparnya sepupunya. Ya gitulah pokoknya lah. Jadi terjawab Silsilahnya. sebetulnya kenapa Gandhi Fernando terjun ke industri film. Tapi mereka nggak ngebantuin aku sama sekali ya. Tidak ada satupun yang ngebantuin karir aku di industri film kecuali Shalu Samtani di Ratu Petaka kemarin. Oh. Dan Tony Rames di VMS Studio. Itu pun setelah udah belasan tahun aku di industri ini ya. Memang nggak mau atau Nggak tahu ya, aku nggak terlalu dekat sama keluarga India dan karena mungkin papaku nikah sama orang Indonesia kali ya. Gitu, mama kan Chinese Manado. Oke. Gitu. Jadi mungkin dulu 35-40 tahun yang lalu tuh kayak papa dijauhin sama keluarga gitu karena nikah sama orang Indonesia. Tapi dulu sama nenek sekarang kan udah enggak. Jadi udah beda generasi, udah beda lah. Oke. Gitu. Tadi by the way aku ralat sedikit, kamu bilang aku nyoba jadi sutradara. Tapi sebenarnya aku dulu kuliahnya sutradara. Ya, filmmakingnya sampai California ya, benar. Kebalikan, justru malah dulu kuliahnya penyutradaraan, pulang ke Jakarta di 2012 itu main sinetron Laga. Di di 2 stasiun TV waktu itu yang silat-silat lah. Indosiar lah ya. Iya, boleh sebut ya. Indosiar. Terus
papaku negor gitu, udah susah-susah dikeluarin di sekolah di Amerika, Kok- pulang-pulang kok malah main begini, kalau gitu ngapain jauh-jauh Oke. kuliah di Amerika gitu. Terus ya udah akhirnya papa bilang, udah bikin film layar lebar gitu. Iya tapi nggak ada yang mau hire Gandhi gitu, Gandhi nggak kenal siapa-siapa, keluarga juga nggak ada yang mau bantuin, casting nggak pernah keterima. Ya udah bikinnya sendiri, cari dananya, cari investor, cari apa, dibantuin papa, dapet, bikin The Right Itu One di waktu kuliah itu. diajarin nggak Untuk untuk cari investor Tidak. di film? Sama Tidak. sekali nggak ada ya. cari investor itu based on networking. Hmm. Jadi awal tuh datang ke premier film tuh bener-bener yang Nothing ngeliat- gitu ya? nggak kenal Nggak ada siapa-siapa siapa-siapa, yang gitu, terus nggak punya tiket, pengen cari tiket, akhirnya datang, lama-lama kenal semua, lama-lama setelah berbulan-bulan langsung, apa kabar, karena datang, nggak diundang pun datang aja, ntar juga dapat tiket. Gitu, tapi malah sekarang malah nolakin undangan malah sekarang, karena Saking saking banyaknya. banyaknya yang undang gitu, jadi kayak, aduh gue nggak bisa lagi, Saking udah kalau nggak tiap hari dikenalnya gue juga. premi yang ada. Mas Andi, tapi kesempatan itu meskipun belajarnya berarti udah lama ya yang di California Udah itu ya? 2009 sampai 2012. Nah, saat itu merasa belum punya modal atau memang belum percaya diri untuk jadi sutradara sampai akhirnya memilih untuk terjun dulu bukan nggak main percaya diri sinetron. jadi sutradara, waktu itu gue pengen banget jadi artis. Modal. Oh. Pengen terkenal, jujur aja gue pengen banget saat gue meninggal nanti tuh orang ingat Gandhi itu siapa. Ya salah satu jadi orang terkenal waktu itu. Terus gue pokoknya gimana caranya gue pengen jadi orang terkenal gitu. Terus akhirnya ya udah, tapi gue nggak mau cuma jadi artis yang random aja, gue pengen berkarya, dikenal lewat karya-karya gue gitu. Nah waktu itu kebetulan juga gue suka banget acting, ya udah akhirnya gue acting, nulis, pokoknya apapun yang terlibat di kreatif. Nah bikin film sendiri, produce sendiri, gue yang main, dibully tuh awalnya tuh, narsis banget sih, Yep. udah dia yang nulis, dia yang main, dia yang produce. Ya dalam hati gue suka-suka gue lah, duit-duit gue gak minta malu gitu kan. Justru gue malah menciptakan lapangan pekerjaan saat umur gue masih 22 tahun by the way. Oh, oke. 23 tahun tuh gue udah bikin film pertama. Gagal banyak Gagal banget tuh yang apa? tetep. Gagal tuh Iya, apa maksudnya? penontonnya dikit. Oke. The Right One, Pizza Man, Tuyul yang mendingan, Drama ya itu ya saat itu ya. drama, komedi, horor, Oke, thriller, komedi semua juga. gue cobain. Romcom semua gue cobain. Gue satu-satunya yang gue belum bikin itu cuman Laga. sci-fi. Oke. Laga udah lewat Midnight Show tuh Oh, banyak iya, iya. actionnya. Gitu, jadi satu-satunya yang belum jadi cuman science fiction doang, yang lain semuanya udah gue bikin, sama dokumenter kali ya. Nah terus abis itu udah tuh dinyinyirin sama dijulitin semua orang sama orang-orang film ya, karena gue nyiptain lapangan pekerjaan gue sendiri gitu. Gue mikirnya gini, ngapain sih gue nunggu bola, mendingan gue ciptain lapangan bola gue sendiri, dan gue narik orang buat yuk main bola sama gue yuk, gitu loh, analoginya begitu. Nah akhirnya sempet down banget gara-gara gue mulai kayak dijauhin sama industri, karena seolah-olah kayaknya Gandhi gampang banget sih dapat film. Padahal tuh gue bener-bener terjun sana sini untuk gue keliling gitu. Dan terakhir aja gue ngederek Ratu Petaka, itu mengingatkan gue seperti 10 tahun lalu saat gue masih merintis pengen bikin film pertama. Karena untuk meyakinkan orang gue menyutradarai film pertama gue, itu setengah mati jujur aja. Padahal gue udah memproduseri dan nulis belasan judul film. Nggak cukup ternyata ya? Nggak cukup untuk membuat orang percaya bahwa oke, kita akan ngasih kesempatan buat Gandhi menyutradarai. Padahal gue kuliah penyutradaraan di Amerika. Gue sampai ke ada salah satu partner bisnis gue, ya gue sebut aja lah Mas Agung Leo Pictures. Gue sampai ngomong sama dia, lu bisa ngasih kesempatan ke Zero Point ya, yang based on thread viral ya. Gue juga banyak temenan sama cerita. Zero Point ya, tapi cuma based dari dia penulis thread viral di Twitter. Tapi gue yang sekolah film, lu nggak mau ngasih kesempatan. Kayak gitu ya. Kembali lagi, kebanyakan produser tuh ngelihat dari sisi jualnya. Mungkin nama gue belum sebesar itu gitu. Ya udah pas Ratu Petaka gue nekat aja. Gua itu H+2 syuting, duitnya masih kurang 1,7 miliar. Dari berapa? Ya pokoknya adalah ini film terbesar gue. Ini bukan Penunggu Rumah ya, ini Ratu Petaka. Film pertama lagi ya? Film pertama gue penyutradarai, dan film terbesar gue, budgetnya 3 kali lipat dari semua film-film yang pernah gue bikin. Gitu, dan duitnya belum cukup. Udah 2 hari syuting, duitnya belum cukup. Gue masih nyari investor. Gue ketemu sama 50 orang lebih. Sehari gue bisa ketemu 4. Produser, sutradara, semua eksekutif produser, investor, sampai yang punya bisnis apa, bisnis makanan anjing, bisnis skincare, semua gue ketemuin. Gue tawarin, gue mau jadi sutradara, gue hanya butuh
sekian persen doang, berapa ratus juta doang. Kalau tapi berapa ratus juta, kalau misalkan ada 20 orang yang ikut invest kan cukup nih buat bikin film. Dari 50 itu cuman satu yang oke, which is Mas Agung Leo Pictures doang. Waktu itu pun juga nggak gede-gede amat. Terus gue invest pakai duit gue sendiri, sampai akhirnya gue dapat dari Olga Lydia, gue dapat dari Bayu Skak, gue dapat dari investor Korea, teman SMA gue, sampai akhirnya VMS Studio merangkul gue dan memberikan gue kesempatan dengan mengambil saham yang mayoritas di film itu. Dan finally akhirnya gue bisa menyutradari film, dan jujur gue bangga banget sama film itu. Pas gue ngeliat, anjir lah ini gila sih, ini bakal gong banget sih. Nah tapi kembali lagi, itu base dari nekat. Begitupun film ini, Penunggu Rumah Buto Ijo, ini bener-bener nekat banget. Dari dulu gue ngefans banget sama Timun Mas. Gue tuh suka banget bro sama cerita masa kecil tuh ya. Iya, dongeng-dongeng gue suka. Semua bukan cuma dongeng Indonesia, dongeng internasional pun gue suka. Cinderella lah, apalah, Rapunzel lah, Rumpelstiltskin, semua gue suka. Jadi kalau nonton kayak film-film Tim Burton, gue paling demen tuh. Suka banget secara visual. Tapi gimana caranya? Gue pengen banget bikin Timun Mas kayak Alice in Wonderland. Nggak mungkin cuy, gak ada duitnya. Dan secara data, Indonesia belum ada film fantasi yang laku. Bahkan aku aja lupa terakhir film fantasi di Indonesia tuh apa. Nah, nggak mungkin nih gue bikin film fantasi, nggak mungkin ada orang yang mau invest. Ya udah, gue bikin dulu sendiri Buto Ijo. Semuanya nolak gue juga waktu itu. Padahal gue produser sama penulis, sama main waktu itu. Sama penulis novel juga ya? Penulis novel juga, betul. Tapi novel tuh ditulis setelah skenario ya. Jadi kebalikan, bukan novel dulu ditulis. Gue nulisnya setelah skenario udah jadi. Nah, abis itu gue menggandeng Celine Evangelista. Karena Celine Evangelista, sini lu ngobrol sama Celine, tiba-tiba Mas Gandhi ketemu Celine tuh Mas, gue inget tuh. Itu film apa itu ya? Titik Kamal, bukan ya? Celine, gue habis ngobrol sama Celine di sini. Danyang bukan? Apa Sosok Ketiga? Celine tuh film apa ya terakhir ya? Pokoknya film Danyang. Dia udah pakai kerudung. Oh iya, Danyang. Danyang. Oh iya di sini ya. Iya. Ya Lalu? begitulah. Karena menggandeng Celine Evangelista, akhirnya banyak banget investor-investor gue, siapa yang main? Celine Evangelista. Oh, Celine, oke deh, gue ikut. Karena namanya Celine, gue bisa itu. Kan bisa aja kalau ternyata susah nyari investor Mas. Lu kan bisa ngambil aktor aktris yang punya nama. Meskipun nanti di ujungnya juga pertaruhan juga belum tentu laku. Betul. Sekarang udah mulai bergeser. Tapi ya. kalau gampang nyari investor, bukannya artis-artis papan atas kelas A itu bisa lu gandeng gitu, grab gitu. Sekarang tuh udah mulai bergeser juga. Mau kita punya pemain kelas A pun, kalau filmnya secara konsep tidak menarik dan orang-orang di baliknya nggak punya strategi plan promonya seperti apa, ya investor juga nggak mau. Gue juga sering kok orang nawarin gue, kan lu mau ikut invest gak? Pemainnya si A, si B, si C, ya. So, jujur aja ya, gue nggak perlu sebut kompetitor siapa, tapi film-film gue beberapa kali pernah mengalahkan di minggu yang sama artis-artis yang besar. Petak Umpet Minako, Lampir. Itu gue salah satu pemeran utamanya, tapi lawannya film yang pemainnya terkenal kelas A. Cuman penonton gue 2 kali lipat di atas filmnya mereka. Jadi sebenarnya kembali lagi ke konsep film, bukan artisnya siapa. Orang pergi ke bioskop itu pengen nonton ini tentang apa sih? Bukan orang, kayaknya menurut gue ya, ini asumsi sotoy gue aja, di dunia hanya ada 5 artis yang bisa pulled audience. Orang pergi ke bioskop karena yang main dia, nggak peduli filmnya apa. Tom Cruise, Jackie Chan, Salman Khan, Amir Khan, Shah Rukh Khan. Menurut gue cuma 5 aktor itu aja. Bahkan Brad Pitt dan Leonardo DiCaprio pun nggak bisa. Gitu. Itu asumsi sotoy gue ya. Kadang-kadang nama Tom Cruise itu bisa lebih besar dibandingkan filmnya apa. Nggak penting filmnya apa, yang penting gue mau nonton Jackie Chan, gue mau nonton Tom Cruise. Gitu. At least gue sama keluarga gue seperti itu ya. Gitu. Nah di Indonesia tuh nggak ada satupun. Orang nggak akan pergi ke bioskop karena gue pengen nonton Ferry Nuril dan Reza Rahadian dan Titik Kamal dan Dian Sastro misalkan. Mereka pasti ngecek dulu filmnya tentang apa. Pemainnya siapa. Ngeceknya tuh sekarang mulai rame kan, kalau rame di medsos, ya itu biasanya rame juga di bioskop biasanya. Ya. Nggak selalu juga. Karena kan sempat ada tuh yang jelek banget, yang The Torture tuh, terus rame banget tuh.
Tapi cuman 1.000-nya nggak nyampe kan Oke. waktu itu. Jadi tergantung filmnya sih menurut gue. Jadi sebenarnya kan investasi film itu sebenarnya investasi rugi sebenarnya, Mas Gandhi. Sekarang win rate-nya menurut Angga Dwi Sasongko, dan setuju sekali ya sama pernyataan dia. Win rate-nya itu lagi sedikit banget. Jadi ya betul, sekalinya menang bisa 10 juta penonton, tapi sekalinya kalah lebih banyak yang kalahnya. Lebih banyak yang gagalnya. Gitu. Jadi makanya gue sekarang kalau bikin film, kalau bisa duitnya udah balik dulu sebelum tayang di bioskop, atau minimal 50% udah balik. Gitu. Jadi berapapun penontonnya, mau orang bilang, oh Gandhi penontonnya lampir cuma 300.000 penonton, ya nggak tahu Buto Ijo berapa ya. Ya, semoga juga sesuai ekspektasi. Tapi ya untung sih gitu, karena udah ada bisnis modal yang gue bisa jual kemana dulu nih sebelum event tayang di bioskop. Gue nggak main bikin film dengan budget sekian terus rilis di bioskop berharap bakal jutaan penonton, enggak. Jadi sekarang mikirnya udah udah sampai sana ya, sejauh itu ya, nggak sekedar gua nulis skenario, cari gua main artis film, terkenal, cari artis, terus iya, tayang di bioskop selesai. Tapi udah mikir nih ini gimana cara ngembalin duitnya, terus gimana target pasarnya siapa, kita bikin film itu buat siapa. Jujur gue bikin film bukan buat sinetron, buat penonton yang demen sore apa tinggal meninggal, enggak, gue nggak bikin film buat mereka. Gue bikin film buat masyarakat umum. Takarannya mungkin orang tua gue kali ya. Kalau orang tua gue nonton film gue terus bilang nggak ngerti, bosen, atau ribet, tapi sinetron memuja-muja, berarti ada yang salah tuh. Berarti gue bikin film buat komunitas gue aja, bukan buat masyarakat umum. Karena masyarakat umum hanya ingin dihibur, nggak pengen tuh film-film yang terlalu bikin pusingnya mereka. Kerja udah 9 to 5 terus datang untuk dibikin film, suruh mikir, orang Indonesia nggak mau. Ini ya data-data yang udah valid ya, maksudnya ya lihat aja jumlah penonton tertinggi tuh yang seperti apa bentukan, yang sangat pop, yang sangat pop konflik kan sebenarnya. Nah gue pengennya bikin film seperti itu. Dulu gue udah pernah bikin film mobil bekas kisah-kisah dalam putaran, waktu itu sampai Busan kan, terus film Unpacking yang Hollywood waktu itu sampai keliling-keliling, terus ada film Hollywood pernah gue bikin Visionary judulnya, itu sampai menang best film di Boston International Festival, semuanya minus, nggak ada pemasukan sama sekali. Ngapain cuy? Tapi gue dipuja-puji sama semua orang. Ya sekarang gue dihina-dina sama semua orang, tapi film gue laku. Gue mendingan laku lah gitu. Tapi yang hina-dina kan juga cuma sinetron. Orang-orang umum pada dasarnya kan semua kayak suka, seru, tegang, jump scare-nya ini gitu ya. Gue lebih baik sama orang yang memang pengen menghibur orang gitu. Nah, begitupun Buto Ijo. Buto Ijo itu terjadi karena gue ngefans sama Goosebumps. Tahu kan novel-novel seri dulu tuh Goosebumps. Pas masih kecil tuh gue suka banget. And then gimana caranya gue ngefans sama dongeng rakyat dan ngefans sama Goosebumps, terus gue blend in dan reimajinasi jadi horor, dijadiin satu. Dan cocok untuk anak-anak. Karena gue sering banget nonton bioskop horor 17 plus atau 21 tahun plus dan banyak anak-anak. Nah, Penunggu Rumah Buto Ijo ini tidak ada adegan pembunuhan, tidak ada adegan gore, darah-darah. Semuanya gue substitusi dengan lendir. Lendirnya Buto Ijo, berwarna hijau. Jadi apapun yang kejadian yang terjadi sama beberapa karakter tersebut di dalam film ini, itu gue substitutnya sama lendir, nggak ada darah sama sekali. Tapi Penunggu Rumah Buto Ijo itu jadi kayak mimpi terbarunya Gandhi Fernando bahwa ini loh, misi gue juga akhirnya terwujud gitu. Pengen merealisasikan dongeng. Ya semuanya dilakukan sendiri. Nggak tahu nanti itu bayarnya gimana. Penulis skenario iya, main filmnya iya, sutradaranya aja enggak. Novelnya iya, produsernya iya. Tapi itu semua dilakukannya dengan timeline yang berbeda-beda ya. Jadi kan nulisnya udah lama nih. Gue nulisnya tuh dari COVID. Pas COVID kan gabut banget tuh, nggak tahu mau ngapain. Ya udah nulis skenario, bikin konten segala macem. Terus menjadi aktornya itu kan saat syuting udah ada produsernya di lapangan. Jadi ada line produser lininya, ada unit manajernya yang ngurusin di lapangan. Jadi gue nggak pusing ngurusin produksinya. Produksinya udah gue urus sebelum syuting dan sesudah syuting. Jadi pas di lapangan gue bisa fokus menjadi aktor. Nulis novelnya setelah filmnya udah jadi. Baru ditulis. Jadi bisa ini apa ya? Waktunya ya terpisah-pisah. Yang susah adalah menjadi aktor dan sutradara di waktu yang bersamaan. Itu gue belum berani.
Dan kayaknya gue nggak punya kapasitas buat itu. Tapi kan pengalaman oke lah, bisa lah. Maksudnya pengalaman main film juga udah banyak, series, film. Kayaknya acting gue belum sebagus itu untuk gue bisa sibuk ngurusin sutradara dan juga acting bersamaan. Oke. Saat ini belum. Karena gue kan main film juga jarang, setahun paling satu. Setelah 2024. Setelah Maksudnya kan iya, 2024 terakhir kemarin lampir. awal 2024 atau awal 2025 kalau nggak salah. Kan Gandhi Fernando pernah bilang gue akan bekerja berkarya dari balik layar. Kalau gue Kalaupun main film ya cuman 1, 2 mungkin. Sekarang gue lebih baik kalau gue itu nggak mikirin harus main film atau harus jadi apa. Jadi tergantung ceritanya. Nah di film Penunggu Rumah Buto Ijo ini kebetulan perannya cocok buat gue. Which is makanya jadi penulis, jadi pemain, jadi produser. Tapi kalau yang Ratu Petaka nggak ada karakter yang cocok buat gue. Makanya gue pengennya terlibat di kreatifnya sebagai penulis dan sutradara. Bukannya bisa aja gue masukin lah, gue cari karakter Gue sendiri nggak bisa gitu. kayak gitu-gitu. Makanya orang kadang-kadang suka kayak masukin dong gue, Ah, bikinin ah, dong gue, ah. ayolah lu taruh gue di film. Apalagi kan nulis skenario sendiri itu kan. Sorry ya, gue nggak bisa nambah-nambahin karakter untuk sesuatu yang nggak cocok di filmnya. Tadi malam ada lagi pas premier, ada salah satu aktris aku yang pernah main di salah satu filmku ngomong, kapan lagi sih gue di calling? Masa lo nggak bisa masukin gue 1-2 scene? Kagak ada perannya. Gue nggak mau nambah-nambahin karakter buat sesuatu yang nggak penting gitu. Film Buto Ijo ini karakternya cuma 8 deh. Hanya 8. Semua hanya 8. Dan di satu rumah. Nggak ada lo keluar-keluar Oh, juga ada sih. juga. Gandhi, Valerie Thomas sebagai adiknya Adiknya, Gandhi. ha. Selin Evangelista sama anaknya si Srini sama Timun Masnya ini si siapa? Mere Mahsana. Adnan Jani sebagai dukun nyentrik. Si Ari Dwiandika sebagai mantan suaminya si siapa? Srini. Buto Ijo ya? Oh, 7. 7 sama ada hantu penunggu rumahnya. Oh, oke. Gitu. 8. Hah? Oh, sama ibunya Oh, Gandhi ibunya. sama Valerie, 1 scene. 9. Udah, bener-bener nggak ada karakter yang nggak penting. Semuanya itu punya, meskipun yang cuma 1-2 scene ya ada Perannya. perannya, dia siapanya si Gandhi dan Valerie ini gitu. Nggak mau gue nambah-nambahin. Banyak yang ngechat, masa lu nggak bisa sih nambahin 1 scene buat gue? Nggak bisa gitu, karena gue lebih mementingkan ceritanya, bukan role-nya kita sebagai apa. Toh Gandhi Fernando juga udah bayangin kali ya. Ini karakter ini yang main itu. Karakter ini Iya. nggak bisa ditambah karena udah ada ini itu, maksudnya udah semuanya Udah, ya. udah apa ya? Udah Pas nulis tuh udah kebayang pemainnya betul, siapa. Betul. Kalau konsiderasi Selin Evangelista dan Valerie Thomas, oke lah, mereka itu pemain-pemain yang bukan notabene-nya tuh pemenang piala Citra deh gitu. Mereka bukan Acha Septriasa apa Laura Basuki gitu. Karena memang gue pengen menggait penonton yang lebih luas, memang pengen menggait penonton yang di tier 2, tier 3 gitu, bukan penonton di Plaza Senayan atau Senayan City gitu. Gue pengen yang lebih luas. Mungkin kemarin-kemarin kan gue sering banget pakai aktor-aktor film yang memang lu bawa mereka ke Garut, mereka siapa ya? Gitu kan. Gue pengennya kali ini pakai pemain yang lu bawa ke Cirebon, oh iya itu ya gitu loh. Gue pengennya begitu. Jadi gue mengubah mindset itu sedikit. Mungkin selama ini gue terlalu idealis gitu. Jadi gue ubah dikit lah, nyoba. Jadi kemarin waktu garap Nunggu Rumah Buto Ijo sama sekali nggak ada kesulitan. Gak ada, sama sekali nggak ada. Kalau Karena nanya ada yang tahan, timelinenya udah jelas tadi itu. jelas. Perannya udah jelas, Gandhi Fernando. Nggak Pekerjaannya ada udah. lagi. Bahkan film-film gue tuh bener-bener nggak pernah ada drama di lokasi. Ya drama-drama minor adalah, tapi nggak sampai yang batal syuting atau harus reshoot, harus apa, nggak. Selesai. Tapi andaikan ya, gue punya banyak duit kayak PH lain, gue pengen sih reshoot beberapa film-film gue. Aduh itu pas udah jadi, aduh itu kurang di sini, kurang. Pengen, cuman untuk saat ini belum ada kapasitas untuk melakukan seperti itu. Kan banyak PH-PH gede sekarang udah nyampe di meja editing, ternyata masih ada yang kurang, mereka reshoot lagi. Ada banyak. I wish one day gue bisa seperti itu. Mungkin sekarang belum, nanti one day. Cuman nggak ada kesulitan sih. So far aman-aman aja, aman. Nggak ada yang sampai kesurupan, nggak ada yang sampai berantem. Semuanya nyaman di lokasi. Selin asik, Valerie Thomas asik, begitupun film-film gue yang lain juga. Setidaknya Penunggu Rumah Buto Ijo kan jadi peninggalan jejak Gandhi Fernando, bahwa syukur-syukur nanti kalau mau bikin film lagi lebih mudah.
Gue pengennya Dilirik sebenarnya sama- Penunggu Rumah Buto Ijo itu pengen kayak Goosebumps. Kenapa judulnya Penunggu Rumah? Karena gue pengen Penunggu Rumah Buto Ijo, Penunggu Rumah Genderuwo, Penunggu Rumah Kuntilanak, Penunggu Rumah Jenglot. Oke, misalnya oke. gitu. Gue pengen menciptakan Universe gitu ya. enggak not necessarily Gani universe, Fernando tapi itu. enggak lah, enggak senarsis itu juga. Tapi pengen menciptakan cerita-cerita dari demit-demit Indonesia ini, tapi dengan yang friendly buat anak-anak. Makanya kenapa bikin novel gitu. Oke. Tapi ini nyoba yang pertama dulu. Jadi setiap penunggu rumah itu karakternya nggak harus Gandhi, karakternya nanti beda-beda, cuma dan nggak nyambung satu sama lain. Cuman benang merahnya tentang si penunggu rumah ini dan oke. demit ini, apapun subjek demitnya. Cuman ya kita lihat dari penunggu rumah Buto Mas- Ijo. Mas Gandhi Fernando masih yakin bahwa ketika apa namanya film agak lain, Menyala Pantiku kemudian Jumbo menguasai film Indonesia yang notabene satunya animasi satunya komedi, film horor itu tetap laku di Indonesia. Aku merasa bahwa film Indonesia itu bukan genrenya yang tidak laku, tapi tergantung kontennya apa. Banyak juga film-film horor komedi tahun lalu yang nggak laku. Oh iya betul. Banyak juga film animasi yang nggak laku. Ya, oke. Gitu. Jadi kembali ke filmnya, bukan kembali ke genrenya. Jadi kalau orang bilang, oh sekarang genre horor sepi, kemarin Jalan Pulang masih 2,8 Iya, juta, Sosok Ketiga masih 800.000 gitu kan. Jadi Janur Ireng tetap 1 juta gitu. Jadi bukan masalah genrenya, masalah kontennya. Kalau mau ngomongin, oh Jumbo 10 juta jadi sekarang semua mau bikin animasi. Lah Warkop DKI sama Panji Iya. Tengkorak apa kabar Betul. kemarin? Apa tuh yang kemarin viral-viral tuh? Apa? Merah Merah putih, putih. apa? One for all for one itu. Itu juga berapa Iya. yang nonton kan. Jadi nggak masalah filmnya tapi nggak masalah genrenya tapi tergantung filmnya. Isinya, kontennya. Nah, dan kembali lagi bikin film itu tidak didasari dengan jumlah penonton. Kesuksesan film itu bukan karena jumlah penontonnya gede. Betul, kalau udah 10 juta penonton pasti sukses. Tapi seringkali misalkan gini, lu bikin film action 30 miliar, yang nonton cuman 200-300 ribu. Nggak Atau yang balik. nonton 1 juta deh. Ah. Ya, film 30 miliar atau 1 juta. 1 juta rupiah dikali 16.000 rupiah itu cuman 16 miliar. Let's say dilebih-lebihin 20 miliar deh. Berarti kan dia masih rugi sekitar 10 miliar kan, 10 sampai 15 miliaran gitu. Tapi lu bikin film horor, budgetnya misalkan 5 miliar, penontonnya 350.000 apa 300.000, itu kan udah 6M. Lu udah untung 1M. Jadi kalau orang bilang film lu flop, nggak ada yang 1 juta, ya gue bikinnya berapa anjing? Iya. Gue Oke. bikinnya berapa gitu. Tolok ukurnya bukan di jumlah penonton ya. Bukan jumlah penonton, tapi dapur kita tuh bikinnya berapa dan jumlah penontonnya berapa. Gitu. Itu sukses POV-nya sinias ya. Kalau menurut gua tuh harus artinya nggak rugi-rugi banget gitu loh, Mas Andi. ya tetap untung sih, karena film itu nanti kan 5 tahun lagi akan dibeli-beli lagi di OTT, akan dijual kemana di mana, ntar akan itu kan investasi. Nanti akan dapat masukan dari tempat lain lagi. Tapi tiba-tiba ada OTT baru, kita mau beli semua library film-film lo, ada 10 biji dijual berapa, itu tetap masuk duit. Sampai sekarang uang kayak Tuyul sama The Right One Pizza Man masih masuk ya? duit kok. Oke. Meskipun ya cuil kacang lah, tapi tetap aja karena masih- banyak jadinya lumayan gitu. Tapi setidaknya cerita horor itu kalau di Indonesia juga nggak akan habis ya. Bahwa Di dunia sih. kalau Mas Adi kan bilang ya, kalau di Jepang tuh terkenal anime ya. Kalau Korea Selatan tuh drama Drakor. Korea. Ya, kalau di Indonesia India emang musikal. musikal ya. Musikal dan tari. Di Indonesia emang pas emang Horor. film Gue tuh ya. kalau keluar negeri kan gue tinggal di Thailand juga. Jadi gue 6 bulan di Jakarta, 6 bulan di Thailand. Setiap gue ke Thailand dan gue lagi di circle industri perfilman sana, mereka tuh selalu ngomong, oh Indonesian horror so good. Tapi kalau di Indonesia orang bilangnya horor Thailand yang bagus. Terus gue nanya sama orang-orang, emang terakhir film horor Thailand yang bagus apa? Terus mikir, iya apa ya? Shutter, iya itu tahun berapa? Gitu, apa? The Medium tahun berapa pas COVID? Setelah itu kan jarang tuh yang bagus gitu. Nah, di Thailand itu yang terkenal film horor Indonesia. Bagus-bagus film horor Indonesia tayang-tayang di Thailand. Nah, gue kan pernah diterbangin Realme. Anak Kunti belum kemarin nggak sampai Thailand ya? Anak Kunti ya? Mas? Nggak nyampe. Nggak nyampe ya? Itu gue batalin tuh.
Oh, tapi ternyata ada Tadinya rencana tayang Thailand. di 10 negara, terus produsernya ada yang jahat sama gua, terus gua kontak di Thailand, udah batalin aja. Curhat. Oh, jahat produsernya, sutradaranya jahat. Jadi gua ngontak distributor di Thailand, ada 5 negara, India, Pakistan, Bangladesh, Thailand, sama satu lagi apa gitu. Itu juga upaya Gandhi Fernando untuk mengenalkan bahwa oke, misalnya di Indonesia nggak terlalu disenengin film yang gue buat nih, film horor yang gue bikin nih. Coba gue lempar ke Dan Lampir pasar berhasil. Indonesia. Lampir Nah, tayang kayak di Lampir. 16 waktu itu. Kalau lu ke Letterboxd, itu review-review bahasa Inggrisnya bagus semua. Oke. Dan gue pun shock. Hmm. Ternyata film gue dipuja-puji banget ya di luar negeri ya, tapi di Indonesia dihina-dina. Yap. Terus akhirnya pas gue terbang nih ke London kemarin, gue ketemu banyak banget filmmaker dari seluruh dunia, reviewer film dan filmmaker. Pas lagi ngeliput acara Game of Thrones ini, dari Egypt, dari Iran. Oh, Indonesian horror is so scary. Gue kayak, wow, what did you watch? Oh, I forgot the title, but I'll show you on Netflix. Kasih Netflix. Oh, Pengabdi Setan. Oh ini filmnya Awi Suryadi. Oh ini Kimo. Oh yeah, this is good. Gue bilang gitu. Mereka ternyata nonton di Netflix atau di OTT manapun yang tersedia ya di negara mereka. Jadi mereka mengapresiasi, sedangkan kita menghina sama karya kita sendiri gitu. Tapi fenomena ini fenomena ini yang terjadi di seluruh dunia ya. Saat gue di Thailand, warga Thailand menghina filmnya mereka sendiri. Oh, Thailand movie is so bad, gini. Padahal, bagus anjir. Gitu. Setiap negara itu pasti punya film bagus dan jeleknya. Gitu. Jadi mungkin karena orang tidak terekspos, karena gue tinggal di Thailand tuh setiap minggu ada film Thailand baru. Yang masuk di Indonesia sebulan paling cuma 1. Film Thailand? Iya, contohnya ya, misalkan yang masuk cuma How to Make Millions Before Grandma Dies, terus ada Ghost Whisperer, apa judulnya tuh? Death Whisperer. Nah, misal itu yang bagus-bagusnya yang masuk. Tapi yang jelek-jeleknya kan nggak masuk. Yeah. Nah, itu yang orang mikirnya bahwa film Thailand bagus ya, padahal semuanya lo kalau tinggal di Thailand, lo lihat nih tiap minggu yang rilis, lebih parah dari Indo. Lebih parah. Gue kadang nonton, ya Allah, ini film 25 tahun yang lalu ini baru jadi di Thailand. Gitu. Jadi meskipun dihina-dina gitu, buat lo itu nggak masalah ya? Yang Justru dihina-dina itu jadi cambuk apa? yang dihina-dina itu kan orang yang bukan audiensnya gua. Waktu gua bikin film Zodiak Apa Bintangmu, gua bikin film buat cewek-cewek itu film tentang satu cewek romcom ngedate sama 12 cowok dengan astrologi berbeda-beda. Terus tiba-tiba ada sinefil di Twitter yang ngomong bahwa apa sih lu bikin film gini. Tapi anak-anak SMP, Seneng. anak-anaknya Daniel Dokter, Iya. si anaknya Daniel Dokter yang cewek itu, si Dandok ngechat gue, Gan, anak gue main nonton 3 kali sama teman-temannya di sekolah Di Medan. di Medan. Berarti kan memang, nah itu memang target pasar gue. Oke. Ciwi-ciwi, cibi-cibi yang demen sama Zodiak. Bukan buat kita-kita. Ya. Nah, kadang-kadang yang menghina-hina gue tuh bukan target pasarnya. Yap. Lu ngapain sih? Bukan buat lu film ini gitu loh. Begitupun juga Buto Ijo. Buto Ijo ini bukan buat sinetron yang demen sama siksa kubur. Ini buat anak-anak yang demen sama dongeng, terus dongengnya dibikin agak serem dikit, terus bikin takut, tapi nggak ada adegan yang merusak mental anak-anak, atau nggak ada adegan-adegan pembunuhan dan sesuatu yang kejam gitu. Menariknya dapat ya gambaran Gandhi Fernando itu, dapat aja gambaran sosok Buto Ijonya gitu. Iya, itu susah lagi bikinnya tuh. Ah. Praktikal tuh. Itu Kita memang ngecetak badan. bener-bener dibikin tinggi, gede begitu kah? Memang orangnya tinggi. Gua jadi 2 ingat- meter 30 cm Ini aslinya? aslinya. 2 meter lebih dia, Pratito Wibowo. Praktek di bawah itu? Heeh. Tinggi aslinya? Tinggi aslinya. Belum pakai kostum? Belum pakai kostum. Jadi kalau dipakein jadi lebih tinggi apa? Lebih gede lagi. Oke. Emang tinggi PR banget. banget itu yang jadi ya? Yang jadi Buto Ijonya ya? Sangat, dan bajunya berat banget dan panas. Jadinya dia setiap berapa belas menit langsung minta di take off bajunya, dan karena dia nggak bisa napas. Pesan di mana itu? Bukan Bikin. pesan, bikin Bikin di Indonesia? di Indonesia. Atau bahan-bahannya harus dari luar itu? Enggak? Nggak tahu kalau bahannya dari luar, tapi bikinnya di Indonesia. Sama orang yang biasa bikin film-film horor, Oh, oke. makeup artis efek, tapi satu badan sampai perut-perutnya. Susah banget itu, susah banget. Gua kan jadi ingat itu waktu
tahu ada penunggu rumah Buto Ijo. Jadi zaman kecil gue dapat cerita nih Mas Gandhi, di rumah itu di Jogja, di Sleman itu. Temannya bapak itu saat kecil itu main di luar rumah saat maghrib, tapi disuruh masuk ke rumah sama orang tuanya nggak mau nih. Tiba-tiba ngilang dia. Besok paginya subuh ketemu, ditaruh nyangkut di kebun bambu. Sekarang kebun bambunya udah jadi rumah tetanggaan ininya besannya Jokowi di Jogja itu. Mertuanya Kaisang. Apa namanya? Konon orang-orang di dekat rumah itu cerita si Pak Demu itu dibawa Buto Ijo disangkutin Di bambu itu. Di bambu, ya. Makanya ketika diambil begitu tahu Gandhi Fernando main film Buto Ijo, nulis skenarionya, gue terus keinget aja sama cerita masa kecil itu. Nggak tahu Buto Ijonya benar apa enggak ya kan kita nggak pernah lihat secara ini ya, cuma cerita-cerita doang. Tapi seru sih, maksudnya Indonesia tuh kaya akan budaya mistisnya ya. Tapi seringkali yang diliput cuman pocong, kunti, sundel bolong, udah gitu-gitu. Nah, gue pengen apa nih kemarin waktu kan dulu tuyul, Mak Lampir udah, Buto Ijo udah, waktu itu pernah dongeng misis juga pernah tuh, Begu Ganjang pernah, terus Bajang pernah gitu. Nah, gue pengen lagi apa nih nextnya gitu. Di Janur Irang juga sosoknya juga tinggi gede tuh. Kalau itu kan kayak kambing gitu betul. Kayak kambing. Iya. Kalau itu udah lumayan banyak sih kalau kambing. Karena kan yang pabrik gula juga iblis menyerupai kambing gitu nggak sih? Gue lupa lagi. Pokoknya itu Pratito juga lagi yang main. Langganannya ya jadi ya. Sebenarnya film pertamanya dia Buto Ijo. Oh ya. Setelah Buto Ijo dia jadi tampil banyak tuh. Tapi karena Buto Ijo tayangnya lebih belakangan, jadinya terkesannya bahwa itu bukan film pertamanya. Jadi ini paling enggak jadi apa ya? Jadi penanda Gandhi Fernando apa tuh? Apa namanya? Ini ada bagian dari eksistensinya, sustainable-nya si Gandhi Fernando di industri film. Dari belakang layar di depan layar juga kemungkinan ini film saat ini mungkin bisa jadi film terakhir gue dulu sebagai aktor. Mau break dulu abis ini. Belakang layar. Karena abis ini ada Ius Genius yang jadi produser. Terus Ratu Petaka jadi sutradara dan penulis dan produser. Setelah itu mau bikin Tuyul remake sama William Chandra sutradaranya, aku produsernya sama Derby Romero. Hanya produserin aja dan mungkin terlibat sedikit di kreatif nulisnya. Abis itu ada beberapa film lagi, tapi kemungkinan tidak jadi sutradara atau produser atau penulis. Jadi belum ada saat ini belum ada yang pas untuk aku jadi aktor. Aku lebih mementingkan ceritanya. Dan memang Buto Ijo ini mungkin film terakhir. Jadi dari dulu tuh aku bikin film tuh dengan budget yang agak ngepas. Karena belum banyak yang percaya sama aku. Gimana caranya dengan budget guerrilla filmmaking gue ini gue bisa jadiin tuh film. Pas Ratu Petaka agak naik level sekarang. 3 kali lipat dari apa yang biasa gue bikin pada umumnya, dari Lampir, dari Buto, dari yang lain-lain lah gitu. Setelah Ratu Petaka ini kayaknya nggak mau lagi. Ius udah jadi duluan ya. Ius Genius udah jadi duluan ya. Yang musikal anak tinggal tayang. Setelah Ius kan ada Ratu Petaka. Nah, Ratu Petaka ini mungkin setelah itu gue nggak mau lagi balik ke guerrilla filmmaking ini. Pengen agak naik level lah gitu loh. Karena gue udah bikin Ratu Petaka. Iya, maksudnya kayaknya ya gak mungkin juga Mas Gandhi terus kemudian karena kan udah 13 film. Ini Buto Ijo film ke-11, Ius 12, Ratu Petaka ke-13. Kayaknya udah cukup deh 12 film sebelumnya itu dengan budget yang ngepas banget nih, budget mepet banget, budget tolongin gue, bantuin gue gitu. Kayaknya udah cukup. Kayaknya Ratu Petaka akan jadi tolak ukur minimal 100 petaka deh gitu. Yap, betul. Nah, Tuyul remake budgetnya 4 kali lipat dari film Tuyul yang pertama. Karena itu ada heavy CGI Tuyulnya. William Chandra mendesain Tuyulnya itu sedemikian rupa dan itu membutuhkan CGI lebih dari 11 bulan, 10 sampai 11 bulan buat pengerjaannya. Jadi setelah syuting, yang rencananya kita akan syuting di bulan Juni ini, Juni apa Juli, terus 11 bulan kemudian baru jadi itu filmnya. Ya 12 lah, setahun. Lama juga ya? Lama. Karena gue nggak mau
ngasal lagi. Iya, heeh. Gitu. Berdasarkan pengalaman. Oke. Bukan berarti film-film yang lain ngasal ya, Yap, cuma yap. maksud gue maunya tuh bener-bener orang pas nonton tuh kayak wah ini kelihatan big budget nih si Gandhi bikin film nggak ngepas-pasan lagi nih gitu. Tapi kadang-kadang melihat filmmaker dengan budget yang fantastis terus filmnya nggak sebagus itu, gue agak bete sih. Kayak anjir lu dikasih budget segitu jadinya cuma begini gitu loh. Gitu. Jadi kadang-kadang kayak coba lu bikin dengan budget gue bisa nggak gitu sebagus gue gitu. Nah kadang-kadang bikin budget fantastis jadi begitu, kadang-kadang kayak andaikan gue punya budget sebesar itu. Ya, tapi setidaknya Gandhi Fernando membuktikan lah perlahan tapi pasti itu. Setidaknya Mungkin buat filmmaker yang baru mau memulai itu kadang-kadang mindsetnya adalah aduh gue nggak ada uang cukup nih, gue nggak ada uang cukupin. Yang penting lu bikin dulu aja. Nanti udah jadi lu belajar lagi dari situ. Udah jadi nanti ada terus. Kalau gue ya kayak gue nekat aja bikin Buto Ijo, duitnya juga cukup sampai bikin filmnya. Habis itu Untuk ngeditnya dan distribusinya belum punya duitnya. Terus Urusan nanti. Bikin dulu filmnya, jadiin dulu. Makanya kenapa karena gue yang main juga. Gue yang nulis juga, jadi menghemat budget, bro. Gitu. Bayarnya nanti. gitu. Apa malah nggak dibayar nanti? Malah nggak dibayar, tuker saham. Nanti filmnya untung baru dibayar gitu. Lampir juga gitu, filmnya untung baru dibayar. Gue nol tuh, 1 perak pun 1 tahun kerja nggak dibayar. Gue willing, gue sampai kadang sama produser gue, lu nggak usah bayar gue. Nol aja, lu kasih gue sahamnya. Kalau untung lu baru bayar gue, kalau rugi ya gue nggak dapet apa-apa. Gitu. Nah jadi, tapi puji Tuhan setelah pasca COVID, film gue belum ada yang rugi ya, jangan sampai ada yang rugi ya. Tapi so far either balik modal apa untung, meskipun tipis-tipis gitu. Dan gue nggak mau mengecewakan investor gue. Setidaknya mereka balik modal, mereka dapat nama, jadi mereka dapat promosi yang bagus, and then next. Tapi belum ada sih so far yang rugi, jadi jangan sampai. Setidaknya udah masuk nih. Gue bikin film ini lagi udah oke nih. Film ke 11 siap tayang, 13 sutradara. Nah, sutradara pertama. Malah kayaknya bisa jadi film yang ke-13 gue tayang duluan. Karena tuh VMS Studio yang distribusi. Udah dapat tanggal, cuy. Yang film anak-anak gue musikal tuh udah mau 1,5 tahun gak dapat tanggal, anjir. Gue ingat gitu. Itu gue suka banget filmnya. Nulis Ius Genius itu udah lama tuh. Itu gue gak nulis. Tayang itu. Produce. Ya, nulis film musikal Ius Genius itu udah lama itu, Mas. Kok belum ada di bioskop itu? Iya, aduh, kayak susah banget dapat tanggal buat itu. Tadinya itu dikasih buat tanggal Buto Ijo ini. Cuman gue bilang sama Max Sexton, gue mau switch dong, gue Buto Ijo dulu aja baru Ius Genius, karena keputusan bisnis aja. Karena ini kan ada Maxstream di baliknya. Maxstream meminta apa yang menurutmu lebih mudah untuk dijual dulu, which is Buto Ijo. Kalau Ius Genius kan musikal anak. Kayak petualangan Sherina dulu, gila nggak ada. Nunggu liburan itu, nunggu liburan sekolah. Sebenarnya tanggal 15 Januari ini Buto Ijo kan pas liburan Isra Miraj, gue dapetnya. Cuman gue ngeri aja karena nanti dulu deh, lagi nyari waktu momen yang pas. Semoga setelah Lebaran. Oke. Mas Dedi, ada yang disampaikan ke Sobat WK sebelum penunggu rumah Buto Ijo tayang di bioskop? Film ini cocok buat ditonton untuk semua umur. Jadi jangan khawatir, tidak ada adegan pembunuhan, tidak ada adegan yang keji untuk anak-anak. Jadi memang benar-benar horor yang direimajinasikan dari dongeng untuk anak-anak juga. Terus yang kedua, it's a complete popcorn flick. Nonton nggak pakai mikir, ditakutin, keluar dari bioskop happy. Dan mungkin pesan-pesan buat calon filmmaker ke depannya, mulai aja dulu. Gitu, syuting aja dulu, cari aja dulu apa yang cukup. Setelah itu baru udah jadi dipikirin ntar ya. Gitu. Kalau gue sistem gerila seperti itu, tapi ternyata dengan mencoba begitu-begitu lama-lama akan naik dengan sendirinya. Gitu. Tapi akan selalu ada banyak penolakan, but just push dorong terus sampai akhirnya bisa. Jadi Gandhi Fernando adalah filmmaker yang tahan banting, sebenarnya. Terima kasih Gandhi Fernando. Katanya 30 menit, ini lebih loh ini. Seru ya sudah mampir ya. ke Palmerah. Nanti obrolannya disambung lagi setelah menjelang film Ratu Peta-Kata yang di bioskop. Kata yang di bioskop. Terima kasih Sobat WK. Simak obrolannya, ambil hikmahnya, tonton film
nya Gadi Fernando di bioskop. Jangan tonton yang bajakan. Jangan nonton film bajakan. Atau jangan membajak. Jangan bajak. Terima kasih teman-teman. Bye bye. Thank you.